Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Anggoro dan teman saya Faizal Budi Pratama dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Indarwasta PGRI. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Aris sebagai pemilik UMKM Happiness Original yang telah bersedia produknya untuk kami branding. Yang pertama, di sini kami akan mempresentasikan brainstorming yang telah kami buat. Yang pertama adalah creative brief. Dari produk Happiness Dessert. Latar belakangnya adalah produk Happiness merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang dirilis oleh Muhammad Aris Rosyid yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Memproduksi dan mendistribusikan aparel untuk dipakai sehari-hari, mulai dari t-shirt, jaket, dan legging, wallet, atau tas kecil. Kenapa UMKM ini bernama Happiness? Karena diambil dari kata happy yang mempunyai arti bahagia atau kebahagiaan, sehingga siapapun yang beli produk ini merasa happy, pasti dipastikan happy. Benar begitu, saudara Aris? Iya benar. Oke, lanjut. Untuk objektifnya, berusaha mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas lagi agar lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai desain visual yang telah dibentuk. Terus target segmentasinya mulai dari remaja usia target awalnya ya, mulai dari remaja usia 15 tahun hingga orang dewasa 60 tahun. Kami mengutamakan kalangan usia muda 18 sampai 25 tahun. Kaum milenial ini sangat berpotensi untuk membeli dan menunjang gaya hidup mereka, dan promosi mudah dilakukan melalui sosial media dan media cetak maupun komunitas. Untuk targetnya dari usia 18 sampai 25, betul Aris? Betul Aris? Iya benar. Karena di situ jadi kalangan anak muda. Enggak dari 14 gitu. Enggak sih, sama aja. Oke. Terus untuk idenya membuat strategi marketing lebih luas dan lebih besar lagi, salah satunya dengan melalui desain kemasan dan promosi iklan produk di media cetak maupun media elektronik. Media cetak ini bisa berupa poster ya, terus untuk media elektronik yang diposting di sosmed. Perencanaan media, nantinya promosi ini akan digunakan sebagai media adalah media sosial. Sebagian besarnya adalah media sosial, seperti desain Instagram, desain katalog Photoshop, dan sebagainya. Untuk promosi media cetak akan diterapkan pada desain packaging Happiness. Sebelumnya juga Happiness sudah punya desain packaging ya, Riz? Iya sudah. Oke. Itu hanya plastik ya, plastik kemasan. Iya, ini hanya plastik sama stiker. Sama stiker, sama thanks card. Itu stikernya dapat berapa? Stikernya kita ngasih 4 untuk satu produk yang dibeli. Oh, oke. Keunggulan produknya, produk ini diciptakan di Indonesia karena ini produk lokal yang akan bersaing pada produk lokal yang sudah memiliki nama besar. Maka dari itu banyak konsumen yang beli di kami karena kualitas dan harganya tidak kalah saing dengan brand lokal besar. Kemudian untuk ancamannya, penilaian yang tidak sesuai atau buruk dari konsumen. Selanjutnya, mind mapping di sini yang telah saya buat. Mind mapping yang pertama dipusatkan ke produk kaos Happiness original. Untuk jenis bahannya yang digunakan Happiness adalah cotton combat 24S. Untuk desainnya menurut saya ini menggunakan offset brick print yang dimana desain ini diterapkan di belakang baju dengan berbagai macam bentuk desain. Karakteristik dari baju ini memiliki benang halus, tidak berbulu, menyerap keringat, tidak mudah luntur, tidak mudah kusut, sangat mudah disablon, tekstur kain dan hasil rajutan rata, warnanya cerah. Untuk kelebihan dari kaos bahan cotton combat, mudah dipadukan dengan kain lain, lembut dan halus, permukaan rata, bahan adem, diserap baik. Dan untuk kekurangannya, rentan terhadap jamur bila disimpan di tempat yang lembab, kain cepat rusak bila direndam terlalu lama. Baik, kemudian untuk moodboardnya, di sini ada moodboard yang telah saya buat. Di sini ada beberapa bahan inspirasi yang telah saya search dengan
gaya desain yang sama, yaitu offset back print, hampir persis seperti kaos dari Happiness original. Desain ini sering juga disebut dengan offset back print. Dengan kombinasi warna dan gambar yang sempurna membuat kaos ini banyak dicari, namun tidak tetap melupakan keseimbangan dalam desain. Model seperti ini banyak dicari terutama di kalangan generasi Z. Desain seperti ini sangat cocok untuk anak remaja usia 18 tahun sampai 25 tahun. Benar seperti ini, inspirasi dari Happiness original. Iya benar. Oke. Iya, makasih banget. Haris, mungkin untuk desain thumbnailnya kita akan desain feed Instagram. Bisa juga diterapkan di online shop, poster dan packagingnya. Dan mungkin ada sedikit gambaran bagaimana desainnya nanti akan dibuat. Jadi bisa diterapkan tuh dari ukuran desain feed Instagramnya dulu. Kita bisa dimulai dari 1:1, 4:3. Kedua ukuran itu menurut kami sangat efektif untuk dipost di Instagram. Dan jika dilihat dari Instagram Happiness original sendiri kan dia menampilkan foto produk dengan berbackground warna putih. Ya, Mas Aris. Iya benar. Dari situ kami akan mencoba membuat suatu branding desain promosi. Jadi nanti di desain feed Instagramnya itu dapat sedikit lebih menarik perhatian konsumen. Misalnya seperti ini, 1:1. Nanti di sini ada kaosnya, mungkin di sini ada tulisan new arrival atau koleksi baru. Di sini nanti ada apa namanya bisa dibeli di mana gitu, apa online shopnya apa aja. Kan ada itu Mas ya, Tokopedia, Shopee ya. Iya ada. Nah itu nanti bisa kita masukin di sini. Nanti bisa bikin postingan puzzle fit juga. Kan puzzle fit lagi hype tuh di Instagram. Kayak postingan berpotong-potong gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk desain digitalnya nanti akan kami buat. Dan kemudian kami juga akan membuat desain poster. Nah, desain posternya ini itu bisa dicetak dan bisa ditaruh di digital juga. Isinya sama seperti yang tadi, berkaitan dengan produk dari Happiness original itu sendiri, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan minat dan rasa keinginan membeli dari pembeli gitu. Kemudian sama seperti yang tadi desainnya. Kemudian untuk packagingnya sendiri itu dari plastik ya Mas? Iya dari plastik. Dari plastik ya. Mungkin nanti kami akan mencoba membuat desain packaging seperti box karton gitu. Di samping untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada kemasan, karena kita nggak tahu kalau lagi dikirim apa kena benda tajam gitu kan, jadi sobek atau gimana. Kita juga akan bikin alternatif desain untuk desain packagingnya sendiri. Mungkin itu aja, guys. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mas Arisnya ada tambahan. Tambahan apa guys? Apa aja, ada saran atau mungkin ada saran, apa keluhan mungkin susahnya gimana gitu. Paling kalau permasalahan sendiri dari bagian penilaian di Shopee.
karena di situ kita sudah mengirim barang yang semaksimal mungkin. Kita sebelum kirim juga sudah QC, tapi ketika sampai di konsumen kita mendapatkan nilai yang buruk, entah itu dapat bintang 3, bintang 4, karena bisa jadi kesalahan di dia sendiri, karena dia awal memilih size L atau M, kita sudah mengirim ML, tapi dari dia entah itu dia bilang barangnya nggak muat atau apa, karena kita tidak menerima yang namanya refund untuk barang tersendiri. Ya udah cukup guys. Berarti kekurangannya dari konsumen ya, atau dari Ya, kekurangannya sebenarnya dari situ, karena dari penilaian itu kan kita menjadi penjual ingin penilaiannya itu bagus. Iya sih benar. Kemudian untuk tambahan di desainnya, mungkin Tambahan di desain sebenarnya kita sekarang lagi fokus di jaket, tidak fokus di kaos lagi, karena saingannya sekarang kaos makin banyak. Iya sih benar. Nah, karena bingung juga kan desain untuk kaos itu apa, belum nemu juga, dan kita lagi fokus hanya untuk di jaket sekarang. oke. Buat happiness original sendiri itu punya kayak semacam warna atau apa yang otentik dari happiness original itu sendiri nggak sih? Kayak misalnya ciri kami tuh warna hijau gitu, atau enggak warna hitam, warna biru navy gitu. Ada nggak sih Mas Aris? Ini itu ada di warna hitam, karena dari awal kita pertama launching semua kaos warnanya hitam. Terus dari wallet pun kita hitam, jaketnya hitam. Pokoknya di situ harus ada kayak corak warna hitam. Entah itu perpaduan warna, tapi harus ada hitam. Nah, tapi kalau dimasukin warna kuning kayak di logo Happiness gimana? Itu belum mencoba, karena kita juga desainnya selalu warna hitam. Paling nanti kita nyoba-nyoba. Oke. Kira-kira kalau dilihat di desain yang unik dari happiness original tuh yang kayak gimana ya Mas Aris? Sisi uniknya gitu, yang ngebedain happiness original dari yang lain. Itu kalau dari kaos atau dari apa? Apa aja boleh, kaos, jaket. Kalau dari jaket aja. Iya jaket. Kalau dari jaket kita kan mainnya full semua. Dari tulisan, gambar, dan di situ kita juga banyak kayak misalnya full dari tangan, kita semua pakai gambar. Ntar di bagian depan, tapi di bagian depan tuh tetap ada logo kita, logo Happiness. Jadi gitu. Itu kemarin yang Happiness kerjasama sama siapa itu? Kolaborasi. Ini bukan kolaborasi. Itu kayak gue diajak gabung di marketplace-nya dia. Jadi kayak Shopee, tapi dia khusus brand lokal. Di situ ada 60 lebih brand lokal. Oh, jadi dia cuma bantuin promosi doang gitu ya? Iya, bantu promosi. Gratis tuh? Itu cuma paling ada komisi dari dia 10%. Oh gitu. Berarti harganya dinaikin? Harganya dinaikin. Naikin 100%? Naikinnya ya 10%. 10% kan? Kali aja kan. 100% mahal. Nah mungkin desain promosi itu bisa kita lakuin kayak ini ya guys. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah jadi kira-kira thumbnail kira-kira gambaran desainnya akan seperti ini. Jika tadinya hanya ada objek saja di dalam gambar seperti burger ini, kira-kira nanti akan kita buat desain promosinya seperti ini. Jadi untuk menarik konsumen
luas lagi. Iya. Ya. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaannya Mas Aris untuk hadir di unit ini, dan terima kasih juga atas ketersediaannya usaha UMKM-nya kami branding desain produknya. Semoga dilancarkan usahanya, dan ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.